Semangat pagi, Sobat Empati. Jumpa lagi ya di channel Empati Plus. Sobat Empati yang suka dengan dunia musik, terutama musik rock, itu pasti tahu yang namanya Clarence Leonidas Fender atau umum dikenal nama Leo Fender. Saya ini pecinta musik rock, tapi rock 90-an yang gitu, tapi nggak bisa main instrumen. Leo Fender ini dikenal sebagai salah satu pelopor pencipta alat musik gitar dan bass elektrik yang pertama. Walaupun dia bukan yang pertama kali, tapi salah satu yang masuk dalam golongan pelopor tersebut. Yang menarik dari si Leo Fender ini adalah dia menciptakan mahakarya gitar dan bass listrik, tapi dia itu nggak bisa main gitar, nggak bisa main bass, dan dia tidak suka musik rock. Yang dia suka itu musik country. Iya, karena Leo Fender lahir di pedesaan di daerah Anaheim, California, dan tumbuh di keluarga yang bekerja di bidang pertanian. Seumumnya, ya keluarga-keluarga yang di pedesaan dan di bidang pertanian pasti menyukai musik country. Itu musik negaranya, nationnya si USA kan gitu. Begitu juga dengan keluarganya Leo Fender dan Leo Fender sendiri. Nah, Leo Fender dari kecil hanya mencintai segala hal yang berbau elektronik dan listrik, dan dia mahir di bidang tersebut. Sehingga tuh pamannya tuh yang mencium bakatnya dia tuh memberikan komponen ataupun benda-benda yang terkait dengan listrik dan elektronik, kayak radio, transistor, dan sebagainya. Dan Leo Fender di usia 10 tahun sudah bisa merakit radio ataupun transistor di usia belia tersebut. Leo Fender bertumbuh hingga akhirnya dia berkembang menciptakan ataupun menghasilkan produk-produk amplifier dan penguat suara, dan ini yang dipakai oleh musisi-musisi internasional. Akhirnya dia berkenalan dengan berbagai macam musisi internasional. Nah, dari musisi internasional tersebutlah akhirnya Leo Fender diminta untuk menghasilkan ataupun membuat produk-produk gitar listrik dan bass. Dibuatlah prototipenya, Telecaster dan Stratocaster. Ditanyakan kepada musisi, apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang perlu dikembangkan, baik dari bentuk body, fitur, suara yang dihasilkan. Dan musisi tersebut request dan memberikan feedback untuk memperbaiki A, B, dan sebagainya, dan itu dikerjakan kembali oleh Leo Fender sehingga akhirnya produk itu sempurna dalam bentuk Fender Telecaster dan Fender Stratocaster. Fender Stratocaster ini yang dipakai oleh musisi gitaris rock terkenal di dunia tuh, kayak Jimi Hendrix, David Gilmour, Keith Richards, Yngwie Malmsteen, Stevie Ray, dan Eric Clapton yang menyukai alat musik ataupun gitar elektriknya si Leo Fender. Dan berikutnya para bassis internasional pun request membuat bass, dan dia pun menciptakan dan mengembangkan bass elektrik pertamanya yang bernama Fender Jazz Bass, gitu, dipakai oleh John Deacon dan juga oleh Flea-nya Red Hot Chili Pepper. Nah, ini yang menarik ya. Leo Fender itu hanya mencintai, menyukai elektronik dan listrik. Dia tidak bisa main instrumen, dia tidak menyukai musik rock, tapi dia menghasilkan karya yang luar biasa diakui oleh musisi rock internasional. Belajar dari Leo Fender adalah dia mau bertanya dan mendengar pendapat dari orang-orang yang mahir di bidangnya. Bermodalkan passionnya di bidang listrik dan elektronik, dia mengembangkan produk-produknya dan mau belajar dari orang-orang yang mahir di bidangnya sehingga akhirnya dia menghasilkan instrumen tersebut. Begitu juga kita guys ya. Saya dan Anda mungkin berada di bidang pekerjaan yang bukan passion kita, bukan hobi kita. Atau kita berada di perusahaan yang jauh tuh dari dunia pendidikan kita, background pendidikan kita, ataupun hal-hal yang kita sukai. Tapi itu tidak menghalangi kita seharusnya untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Belajar dari Leo Fender. Dia tidak bisa main musik, dia tidak menyukai musik rock, tapi dia mau bertanya, tekun minta pendapat, dan mau mengembangkan hal-hal yang terbaik dari karyanya sehingga akhirnya muncul mahakarya tersebut. Seharusnya kita juga mau belajar, tekun
untuk bertanya, mendengar masukan dari orang lain supaya kita improve dalam bidang pekerjaan kita dan menghasilkan hasil-hasil pekerjaan yang luar biasa. So guys, dimanapun kita berada, kalau kita bekerja di bidang yang sesuai dengan passion kita, itu kesempatan bagi kita luar biasa untuk cepat menghasilkan mahakarya. Tapi kalau kita bekerja di bidang yang bukan passion kita ataupun di perusahaan yang bukan passion kita, tidak pernah ada kata tertutup untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tekun belajar, selalu mendengar masukan orang lain, sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Semangat terus guys, menghasilkan karya-karya luar biasa dalam hidup kita dan bermanfaat bagi orang lain. Salam sehat selalu, nantikan episode lainnya di channel Empati Plus. Bye!